Tata nama alkil, alkanoat, ester mirip dengan tata nama asam alkanoat, asam karbosilat. Rumus umum CnH2nO2. Rumus struktur O, R, strip C, strip O, strip R aksen. Gugus fungsi O, strip C, strip O, strip. Tata nama terbagi menjadi dua. Yang pertama IUPAC dan yang kedua trivial. Tata nama IUPAC. Pertama, penentuan dan penamaan gugus alkanoat dan gugus alkil. O, R, strip C, strip O, strip R aksen. Gugus alkanoat, rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi COO. R aksen itu gugus alkil, rantai karbon yang terikat pada atom oksigen dari gugus fungsi. Yang kedua itu penomoran gugus alkanoat, dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi COO. Nama gugus alkanoat C1 metanoat, C2 etanoat, C3 propanoat, C4 butanoat, C5 pentanoat, C6 heksanoat, C7 heptanoat, C8 oktanoat, C9 nonanoat, C10 dekanoat. Selanjutnya nama gugus alkil CH3 metil, C2H5 etil, C3H7 propil, C4H9 butil, C5H11 amil, C6H13 heksil, C7H15 heptil, C8H17 oktil, C9H19 nonil, C10H21 dekil. Yang ketiga itu adalah penamaan cabang. Nama cabang diurutkan berdasarkan abjad. Jika terdapat cabang yang sama dengan jumlah lebih dari satu, maka nama cabang diberi awalan. Misalnya jumlah akil itu 2, dinamakan di 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 adalah deka. Yang terakhir itu adalah urutan penamaan. Nama gugus alkil, nomor atom karbon yang mengikat cabang, nama cabang, dan nama gugus alkanoat. Contoh penamaan IUPAC. Pada contoh yang pertama, kita dapat melihat CH3 sebagai gugus alkil, maka disebut dengan metil. Selain itu ada gugus alkanoat yang terdiri dari satu atom karbon, maka disebut metanoat. Penamaannya dapat disebut metil metanoat. Pada contoh gambar kedua, dapat dilihat ada gugus alkil CH2CH3 disebut dengan etil. Dan gugus alkanoat yang terdiri dari dua atom karbon disebut etanoat, maka penamaannya etil etanoat. Pada gambar yang ketiga terdapat gugus alkil CH2CH2CH3 atau disebut dengan propil, dan gugus alkanoat rantai utama dengan 5 atom karbon atau disebut dengan pentanoat. Pada cabang alkanoat ada gugus etil di atom C nomor 2 dan gugus metil di atom C nomor 3. Maka penamaannya propil 2 etil 3 metil pentanoat. Pada contoh gambar yang keempat, terdapat gugus alkil berupa isopropil karena terdapat 3 atom karbon dengan struktur bercabang, dan terdapat gugus alkanoat dengan rantai utama dengan 7 atom karbon disebut heptanoat. Pada cabang alkanoat, gugus etil di C nomor 2 serta 2 gugus metil di C nomor 3 dan 5 atau disebut dengan dimetil, maka penamaannya isopropil 2 etil 3,5 dimetil heptanoat. Urutan penulisan nama trivial untuk senyawa ester ini pada dasarnya sama dengan urutan penamaan IUPAC-nya, yaitu diawali dengan nama gugus alkilnya, kemudian nomor atom karbon yang mengikat cabang nama cabangnya, dan terakhir diikuti dengan nama gugus alkanoatnya. Nah, perbedaannya terletak pada nama gugus alkanoat sama dengan rantai induk pada penamaan trivial senyawa asam karboksilat seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Jika gugus alkanoatnya hanya terdiri dari satu atom karbon, maka diberi nama formiat. Kemudian jika terdiri dari 2 atom karbon diberi nama asetat, 3 atom karbon propionat, 4 atom karbon butirat, 5 atom karbon valerat, 6 atom karbon kaproat, 7 atom karbon enantat, 8 atom karbon kaprirat, 9 atom karbon pelargonat, 10 atom karbon kaprat. Untuk penomoran rantai alkanoatnya juga sama dengan penomoran trivial senyawa asam karboksilat, yaitu dengan menggunakan huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, theta, dan dimulai dari atom kedua dari sistem IUPAC-nya seperti ini. Atom karbon kedua diberi nomor alfa
atom ketiga beta, atom keempat gamma, dan atom kelima theta. Contohnya, terdapat senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Gugus alkilnya adalah CH3 yang diberi nama metil, dan gugus alkanoatnya hanya terdiri dari satu atom karbon yang kita beri nama formiat. Nah, maka nama IUPAC untuk senyawa ini adalah metil formiat, atau bisa juga disebut metil format. Contoh yang kedua adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Gugus alkilnya adalah CH2, CH3 yang diberi nama etil, dan gugus alkanoatnya terdiri dari dua atom karbon sehingga diberi nama asetat. Maka nama trivial untuk senyawa ini adalah etil asetat. Contoh yang ketiga adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Gugus alkilnya adalah CH2, CH2, CH3 yang diberi nama propil. Kemudian, gugus alkanoatnya adalah rantai karbon dengan 5 atom karbon dan diberi nama valerat. Selanjutnya, gugus C2, H5, dan CH3 yang tidak termasuk dalam gugus alkanoatnya kita jadikan sebagai cabang. Kemudian, penomoran dilakukan dari ujung kanan ke kiri. Dari penomoran ini, terlihat bahwa cabang CH3 atau metil terikat pada atom karbon alfa, dan cabang C2H5 atau etil terikat pada atom karbon beta. Maka nama trivial senyawa ini adalah propil beta etil alfa metil valera. Contoh yang keempat adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Gugus alkilnya adalah CH2, CH3 yang diberi nama etil. Kemudian, gugus alkanoatnya adalah rantai karbon dengan 6 atom karbon dan diberi nama kaproat. Gugus C2, H5, dan CH3 yang tidak termasuk dalam gugus alkanoat kita jadikan sebagai cabang. Kemudian, penomoran dilakukan dari ujung kanan ke kiri. Dari penomoran ini, kita dapat melihat bahwa cabang C2, H5, atau etil terikat pada atom karbon alfa dan beta. Kemudian, cabang CH3 atau metil terikat pada atom karbon. Selanjutnya, untuk cabang etilnya, karena berjumlah 2, maka jangan lupa untuk menambahkan awalan di, sehingga menjadi dietil ether. Dan antara cabang metil dan etil yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah cabang etilnya. Sehingga nama trivial senyawa ini adalah etil alfa beta dietil gamma metil kaproat.